Jangan ada ilah lain. Akulah Allah Tuhan satu-satunya. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu bang. Jadi Nabi Musa dan kaumnya itu disuruh menyembah kepada pencipta, bukan disuruh menyembah kepada ciptaan. Sedangkan Kristen, salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Termasuk menyembah kepada Kristus. Nah makanya ketimpangan itu muncul mulai dari mana? Dari salib. Salib ini direparasi ya, dipretelin oleh gereja yang tadinya salib itu adalah kutukan, dipretelin oleh gereja, salib itu adalah berkah keselamatan. Itu salah patah. Ini saya mau mempelajari tentang apa Islam dari Bang Juma ya, Pak Bang Juma. Ini bisa saya mempertanyakan yang lebih banyak kepada Bang Juma, karena Bang Juma ini kan yang diandalkan di Indonesia ya. Tapi gitu. Saya hanya seputar ini bang, saya tidak bisa liar seputar materi ini aja. Iya makanya Bang Juma gini. Tadi kan apa yang saya tanyakan itu kan Bang Juma belum jawab ya, tentang hukum Musa itulah ada beberapa yang ada terdapat. Innani anallah. Itu yang saya tanyakan bang. La ilaha illa ana. Yang pertama menyembahnya kepada Allah. Oh, Oke. Ada lagi? Ya kalau di Nabi Musa itu mata ganti mata, bibir ganti bibir, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa, itu ajaran Nabi Musa. Itu menurut menurut apa ya? Dan ajaran Nabi Musa itu sudah dianggap sampah oleh Kristen. Itu dianggap sampah oleh Kristen. Oke. Ini lagi bisa saya pertanyakan ini. Tadi Bang Juma ajaran Musa ini sudah menjadi sampah oleh Kristen ya Pak? Iya, itu di kitab Anda. Tetapi dalam kekristenan itu menurut pengetahuan saya ini kan misalnya sering di dalam misa-misa Ekaristi Kudus selalu memakai bacaan pertama dan bacaan kedua semuanya diambil dari kitab Perjanjian Lama Pak. Salah itu berarti. Berarti Anda gini. Sabar dulu. Kalau orang Kristen masih menggunakan isi Taurat atau kitabnya Yahudi, berarti kalian itu tidak ada keselamatan. Karena di dalam kitab saudara dikatakan Galatia 5 nomor 4, kalau engkau masih mengharapkan ada keselamatan di dalam Taurat, maka engkau keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagi kamu jika kau masih menggunakan hukum Taurat. Karena Kristen ini memang agama yang aneh, agama yang membantah kitab mereka sendiri, maka mereka menabrak semua aturan. Bahkan dikatakan, sabar dulu. Di dalam kitab saudara di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan semua hukum Taurat dan seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada orang Kristen masih menggunakan isi buku kitabnya Yahudi, itu orang saya katakan maaf, itu orang tidak pernah belajar Bible berarti. Mereka tampil seakan-akan membawa kebenaran, tapi sebenarnya mereka itu meludah dan mencilat ludahnya sendiri, gitu bang. Makanya dari sini aja, dari tema ini aja, Kristen itu sudah tak bisa layak untuk dijadikan sebagai acuan kehidupan. Kenapa? Karena penyalib atau eksekutor penyaliban itu adalah penjahat. Penjahat ini menyalib Yesus. Kemudian hasil dari penjahat dijadikan sebagai keselamatan oleh orang Kristen. Berarti penjahat ini adalah pahlawannya Kristen, termasuk setan, iblis. Iblis yang merasuki Yudas agar kemudian Yudas itu berkhianat Yesus, agar supaya hasil khianatnya Yesus itu disalibkan.
menjadi pahlawan bagi Kristen. Jadi iblis itu adalah pahlawan bagi Kristen. Oke, sudah bisa saya tanggapi, Pak? Iya, silakan. Oke. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa ada banyak sekali ya tentang bagaimana Kristen itu selamat karena dari penjahat. Iya, itu fakta. Anda tadi mengakui. Oh iya, makanya gini. Tadi kan dari awal saya sudah bilang bahwa keselamatan yang di apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Keselamatan yang direncanakan ilahi itu sudah begitu. Kan tidak bisa di mana itu tertulis? Sebentar. Itu fitnah. Saya dulu dong. Itu fitnah. Itu enggak ada di dalam kitabnya Yahudi keselamatan dengan melakukan kejahatan. Itu enggak ada. Sebentar. Itu fitnah kan itu. Saya bilang, itu adalah hukum alam. Iya, itu yang sebentar. Yang direncanakan ilahi itu sudah begitu. Kita di mana dalilnya? Kita bisa. Di mana dalilnya, Bang? Ilahi menginginkan pembunuhan, dan pembunuhan itu, hasil pembunuhan itu adalah alat untuk menyelamatkan. Di mana itu tertulis? Oke, ini kan ada misalnya ada tertulis ya, misalnya tentang perjanjian lama itu kan Bang Juma tentang ciptaan manusia pertama. Nggak ada hubungannya itu, Bang. Nggak ada hubungannya. Iya, makanya kita harus nggak ada hubungannya, Bang. Tidak ada hubungannya, Bang. Kita harus mengetahui bagaimana keselamatan itu terjadi. Berarti kenapa keselamatan mengambil itu dari harus dasar yang pertama. Kenapa keselamatan itu Adam harus dan Hawa? Itu tidak ada hubungannya. Bagaimana? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kok masih nggak ada hubungannya bagaimana, Bang? Iya, mana dalilnya? Mana dasar dalilnya? Keselamatan itu berasal dari kata siapa? Berasal kata siapa? dari apa? Apa penciptaan manusia pertama? Manusia pertama apa hubungannya dengan penyaliban? Dalam dosa. Apa hubungannya dengan penyaliban? Makanya kan gini, Bang Juma sebenarnya dengar dulu. Kan tadi kan saya tidak potong-potong tentang Bang Juma. Enggak, masalahnya Anda membawa sesuatu informasi yang menyesatkan, yang tidak ada datanya di sini. Menyesatkan gimana ini, Bang? Begini, saudara. Oke. Begini, saya terangkan sedikit. Jadi gini. Ini tadi saya tanya dulu. Abangku iblis itu mau nggak manusia selamat? Mau nggak manusia itu selamat? Iblis. Oh, enggak lah, bagi aku enggak. Karena tujuan dia bisa menarik iblis merasuki Yudas kalau gitu. Itu terseret ke dalam apa? Ya, sekarang iblis tidak mau manusia selamat. Iblis tidak mau manusia selamat, kan? Kenapa iblis merasuki Yudas? Ya itu dah suka-sukanya dia kan sudah sifatnya begitu. Gimana? Berarti dia mau menyelamatkan manusia. Itu kan gini. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, tidak ada penyaliban. Oke, bisa saya tanggapi? Ya, silakan. Saya menurut apa yang saya bahasa Indonesia saya ini tadi saya sudah bilang ya. Jangan sembunyi di balik bahasa. Lanjut. Saya menanggapi apa yang saya menurut apa yang saya tahu belajar bahasa Indonesia. Baru juga berapa tahun lari pisah dari Indonesia. Nggak mungkin langsung lupa bahasa Indonesia, abangku. Jadi jangan sembunyi di balik bahasa. Kalau gugup aja, kalau nggak tahu aja. Gitu. Gini Bang, tadi kan kita kan negara berbeda. Ya, tapi kan bukan berarti negara berbeda tiba-tiba Anda nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tahu bahasa saya nggak? Tidak mungkin Bang Juma tahu bahasa saya kan? Iya, karena bahasa Indonesia bahasa nasional, bahasa Anda bahasa daerah. Karena saya tahu sedikit tahu bahasa Indonesia. Oh, jangan sombong. Anda kan tadinya Indonesia, Bang. Aduh, gimana? Saya ini bukan apa ya? Saya tidak pernah. Kalau ada orang, Bang, mau itu mantan Indonesia ataupun dia tidak pernah jadi orang Indonesia, tetapi dia pernah hidup di wilayah Indonesia. Kalau tidak tahu bahasa Indonesia, itu orang kampung, pelosok sana, pelosok jauh sekali, mungkin nggak ada di peta. Di Indonesia saya yakin di pedalaman yang paling dalam itu tidak mungkin semua tahu bahasa Indonesia. Berarti benar yang aku bilang kan, Bang? Benar barusan yang aku bilang. Ya makanya gini Bang Juma. Ini ya, saya mau belajar. Tadi saya sudah bilang saya mau belajar Islam itu dari Bang Juma, karena Bang Juma ini
Saya Enggak, kalau mau belajar Islam itu Bang, ada Ustaz UAS, ada banyak ustaz kami dari Islam kalau mau belajar Islam. Kalau di sini itu khusus memperbincangkan dua agama Islam dan Kristen. Nah, tema hari ini adalah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat. Kalau kami jelas yang melakukan penyaliban itu adalah penjahat. Mereka penjahat, makanya dibalas kejahatan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau di Kristen, penyalib Yesus itu pahlawan, termasuk iblis. Tanpa iblis turun tangan menyalibkan Yesus, maka Kristen tidak memiliki Tuhan bernama Kristus. Coba ya. Kejadian gini, makanya saya tak mau tanggapi itu. Silakan. Kan gini, tadi kan saya sudah bilang bagaimana itu adalah kejadiannya untuk menyelamatkan manusia yang manusia pertama. Tadi kan saya mau bilang itu Bang Juma potong-potong. Ya, silakan Anda kasih data bahwa manusia jatuh, manusia dikutuk. Nah itu dulu, di mana manusia dikutuk? Dalilnya saya minta. Sehingga butuh juru selamat yang turun ke dunia mengambil alih kutukan itu dengan cara melibatkan setan. Di mana itu bisa saya baca? Gitu loh Bang. Karena di dalam makanya gini Bang Juma. Tadi kan tadi kan saya mau menanggapi tentang bagaimana keselamatan itu terjadi karena kita bisa baca dari sejarah-sejarah dulu. Misalnya dari kan manusia yang pertama diciptakan Allah. Tadi kan saya mau lanjut omongan saya, Bang Juma kan potong. Silakan manusia Anda kasih data. Sudah jatuh dalam dosa. Dalilnya di mana itu Bang? Kan kita di dalam kitab Kejadian itu kan ada Kejadian 1. Kejadian 5. Kejadian 5 nomor 2 yang dimakan oleh keduanya, misalnya Adam dan Hawa. Kejadian 5 nomor 2, manusia laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Kenapa dikutuk? Ilmu dari mana itu? Itu kan tidak bisa. Apakah tidak bisa baca-baca kelanjutannya lagi? Hanya titik di situ. Tidak ada dalil. Kalau di Kejadian 3 yang dikutuk itu adalah iblis dan tanah, bukan manusia. Ya, itulah baca yang sebelumnya itu ada itu. Tidak ada pernah Tuhan mengutuk Adam. Di Kejadian 1 nomor 26, Adam justru diutus ke bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa bisa dikutuk? Ilmu dari mana Kristen ini mengatakan Adam dikutuk? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tuhan itu Maha Penyayang. Ketika Adam khilaf, Adam bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Selesai perkara. Nah, di mana Kristen mendapatkan konsep Adam dan keturunannya itu dikutuk? Dalilnya di mana? Dinda Kores boleh naik sejenak, Dek. Saya mau asar. Bang Juma bisa dengar saya enggak? Dari tadi saya dengar abangku. Iya, makanya kan tadi kan saya sudah bilang bagaimana kita mengetahui tentang. Saya kira apa yang tadi Bang Juma pegang itu tentang Alkitab itu kan semuanya jelas di situ. Kok masa Bang Juma tidak hanya menyerang gitu saja? Sedangkan bukan saya menyerang. Anda ketika menyerang Nabi Adam, roh kebenaran yang ada di dalam diri saya itu meronta-ronta. Ingin meluruskan fitnahan Anda itu terhadap Adam dan keturunannya. Makanya saya minta dalil. Berarti lurus tentang mau meluruskan kitab yang tadi Bang Juma pegang itu. Iya, ini saya minta dalil di dalamnya mana ada. Salah. Ini benar kitab Anda, di mana kitabnya orang Roma dan kitabnya orang Yahudi digabung menjadi satu. Iya, makanya. Tapi ini bukan firman Tuhan. Kristen itu sumbernya dari Yahudi, Pak. Iya, karena penyesat itu berasal dari tengah-tengah Yahudi. Bang Jum baca baik-baik di situ semua. Kalau kita mau berbicara tentang nih tentang Yesus Kristus ya.
Saya baca antikristus itu, Bang. Antikristus itu, Bang, bagaimana dia berasal dari tengah-tengah bangsa Yahudi, Bang. Bang, penyesat itu berasal dari tengah-tengah di tengah-tengah Yahudi. Penyesat itu datang dari siapa dia? Yesus Kristus namanya penyesat itu. Lukas 21 itu Yesus Kristus ya? Iya, Lukas 21 nomor 8, Yesus anak. Dengar, saya kasih dalil. Yesus anak Maria berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu menurut Yesus datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Penyesat yang muncul. Jangan percaya kepada Kristus ya, Pak? Ya, Kristus palsu jangan percaya. Makanya kami tidak percaya. Kristen kan nggak percaya. Pemberitaan malaikat itu salah ya, Pak? Malaikat yang mana? Pemberitaan malaikat Gabriel misalnya, pemberitaan malaikat tentang Kristus itu salah, Pak? Malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Harus percaya kepada Kristus itu sendiri. Kok masa Bang Juma kebalikan itu loh? Juru selamat itu mengajarkan apa kepada Bani Israel? Juru selamat itu mengajarkan apa kepada Bani Israel agar selamat? Menuhankan dirinya atau mengimani dirinya sebagai rasul utusan Tuhan? Saya tanggapi omongan Bang Juma tadi. Jangan percaya kepada Kristus, betul nggak? Iya. Karena nanti penyesat itu datang di tengah-tengah Bani Israel dan mengaku di tengah-tengah Bani Israel. Berarti tadi kan Bang Juma itu pegang nih perkataan Bang Juma. Penyesat itu datang ke tengah-tengah Bani Israel, yaitu adalah Kristus itu ya, Pak? Iya. Berarti pemberitaan tentang malaikat itu berarti salah? Tidak salah. Hah? Tidak salah. Gimana lagi ini? Kebalikan ini. Karena ada dua Kristus, ada asli, ada palsu. Kristus yang mana lagi? Kristus anak Maria itu manusia. Kristus yang kau sembah itu kawan, itu bukan manusia tapi setan. Mana dalilnya, Pak? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Mesias. Jangan kamu percaya. Berarti menurut Yesus, penyesat itu bernama siapa? Yesus. Apa gelarnya? Mesias. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Buka data dulu. Matius 24 berkata-kata tentang apa yang Bang Juma katakan ini kebalikan loh. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dulu dong, saya mau belajar. Tadi saya tangkap perkataan Bang Juma mengatakan bahwa dua Kristus. Kristus yang pertama itu siapa ya? Gini, berarti Kristus yang diberitakan oleh malaikat itu salah. Ya, betul nggak? Sudah benar itu, Bang. Salah atau benar? Benar itu. Oke, benar. Yang Kristus siapa lagi? Kristus yang diberitakan Yesus. Kristus palsu yang itu gimana, Pak? Longor juga ternyata abangku ini. Yesus yang asli, Bang, berkata kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Yesus palsu, nabi palsu atau Yesus palsu? Yesus palsu, Kristus palsu, Bang. Kristus palsu ini nanti memiliki nabinya juga palsu. Makanya berarti Bang Juma, perkataan Bang Juma itu tidak begitu tidak begitu akurat. Karena apa? Tadi Yesus berkata loh kepada muridnya, Matius, makanya jangan sombong, baca aja Bible, Bang. Jangan pura-pura seakan-akan tahu. Buka aja Bible di situ. Jangan sombong. Inilah kalau saya mau belajar ya. Saya mau belajar. Silakan. Matius 24 abangku. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel yang tidak makan babi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dengan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku di depan dunia,
akulah Yesus Kristus. Itu penyesatnya. Berbicara tentang penyamaran, bos. Ya itu dia, penyesatnya itu menyamar. Penyesatnya itu sendiri. Pintar berarti. Penyesatnya itu menyamar sebagai Yesus Kristus. Iya, makanya jangan percaya itu, Bang. Makanya jangan percaya kepada penyamar yang mengaku Yesus Kristus, betul? Siapa dia? Itulah yang kamu sembah. Aduh, lagi ini. Kok masa Bang Juma kok masa tidak mengerti pertanyaan saya? Tadi Anda kan bertanya siapa dia, ya itulah yang Anda sembah. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya nih. Sebentar. Ketika Yesus ketemu, sabar dulu. Di Lukas 4, ketika Yesus bertemu dengan iblis, yang minta disembah di situ siapa? Iblis minta disembah atau Yesus yang minta disembah? Oh, iblis yang minta disembah atau Yesus minta disembah enggak? Gimana? Yesus minta disembah tidak? Oke, sekarang bisa Bang Juma dengar saya, bisa enggak? Enggak, saya tanya dulu. Yesus minta disembah enggak ketika Yesus bertemu dengan iblis? Di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7, siapa yang minta disembah? Yesus minta disembah atau iblis yang minta disembah? Oke, bisa dengar saya ya, Pak? Iya, dari tadi saya dengar abang. Oke, sekarang saya. Warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Oke, sekarang saya tanggapi ya. Bisa Bang Juma ya dengar saya ya. Iya. Yang di Lukas 4 atau Matius 4. Nggak apa-apa, itu kan ada terdapat semua di sana tertulis. Iya. Yang diminta disembah itu yang meminta disembah Yesus atau iblis? Oke, makanya gini. Sekarang saya bisa Bang Juma dengar saya. Ini saya teringat ya tentang seorang dokter yang bernama Zakir Naik. Dia berkata begini, di dalam Alkitab adakah tertulis tentang Yesus mengatakan bahwa akulah Allah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Betul nggak? Itu seorang dokter Zakir Naik yang mengatakan itu. Itu juga yang kutanya, Bang. Saya langsung intinya. Sebentar. Kalau menurut kekristenan yang tertulis dalam Alkitab, di dalam Alkitab tertulis tidak ada Yesus dengan egoisnya meminta untuk disembah. Bagus. Tapi yang minta disembah siapa? Sebentar. Tapi yang minta disembah siapa? Sebentar. Nanti Bapak Bang Juma tanggapi. Tetapi orang-orang yang dahulu bersama-sama dengan dia menyembah dia. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah menolak orang-orang yang ada tertulis dalam Alkitab? Ada nggak? Saudara, saya ulang lagi. Kita harus menyetujui dulu ini, Pak. Saya ulang lagi. Saya sampaikan kepada saudara, yang menyembah Yesus itu orang Majus. Oh ya. Kemudian orang gila. Kemudian orang kerasukan setan. Oke, ini yang mana yang Anda ikuti? Anda pengikut yang mana? Anda pengikut siapa? Pengikut Yesus? Sorry, Anda pengikut siapa? Di Injil Markus itu. Anda pengikut siapa? Orang gila, orang Majus, atau setan? Oke. Anda pengikutnya siapa? Saya pengikut Kristus. Misalnya orang gila ya. Anda mengatakan bahwa pada zamannya Yesus sudah disembah. Ada 3 yang menyembah dia. Setan, orang gila, dan juga orang Majus. Anda pengikut siapa di antara 3 ini? Nyembah Yesus. Kalau Yesus nyembah Elohim, Anda tidak ikuti dia. Ini salah satunya dari 3 ini. Nanti Bang Juma lari ke Injil Yohanes 4 ya. Ini saya sudah tahu ini bagaimana lari ke mana-mana. Oke. Sekarang saya ikut omongan Bang Juma ya. Saya hormati Bang Juma sama ada Bunda Rahma di sini dan juga teman-teman yang sedang menonton. Nanti bisa Bang Juma saya tahu nanti lari ke Injil Yohanes. Saya bisa lari kemana saja. Sebentar. Kemana saja saya bisa lari. Oke. Saya tahu. Oke. Nah, ini aja dulu, Bang. Tadi Bang Juma mengatakan saya mau menanggapi dulu tentang bagaimana tadi Bang Juma mengatakan iblis atau Yesus yang minta disembah itu di situ dulu. Oke, bagus. Itu kan tadi Bang Juma sudah tampilkan data misalnya di Lukas 4. Dan saya tadi mengatakan bahwa itu terdapat juga di Injil Matius 4. Terdapat di sana bagaimana
tertulis di sana itu Yesus tidak pernah dengan egois dirinya mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Oke, kalau iblis? Ini harus Bapak Banjuma ya, kalau iblis gimana? Ya. Kalau iblis gimana? Sekarang, sebentar. Makanya yang egois sekali bahwa meminta disembah-sembah itu adalah iblis yang terdapat di sana. Iblis. Betul nggak? Iya, iblis. Makanya gini. Nah, sekarang Kristen ini penyembah Yesus Kristus atau penyembah iblis? Penyembah Yesus Kristus. Adakah Yesus Kristus minta disembah? Oke, sekarang kita buka, bisa nggak? Nggak ada, saya tanya dulu. Adakah Yesus Kristus minta disembah? Sekarang kita buka data bisa nggak? Adakah Yesus Kristus minta disembah? Ya makanya. Tidak ada. Adakah iblis minta disembah? Ada. Bisakah iblis ngaku Yesus Kristus? Kita bisa. Aku tanya lagi. Ini terakhir, Bang. Saya mau ibadah. Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Jangan alasan-alasan ibadah. Aduh, gimana nih? Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Gimana? Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Dengan alasan apa? Enggak, pertanyaan saya. Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Alasannya apa dulu? Ada. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis bisa mengaku Yesus Kristus? Tadi kan saya sudah bilang. Udah ya teman-teman, dia sudah paham. Iya makanya. Jadi saudaraku, Banjuma mau memutarbalikkan semua. Saya ibadah dulu. Yesus Kristus tidak pernah minta disembah, iblis minta disembah, dan iblis bisa saja mengaku Yesus Kristus. Iblis mengaku Yesus Kristus sesuai dengan nubuatan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus Kristus. Pengakuan Yesus Kristus berarti iblis disembah dengan menggunakan nama Yesus supaya banyak yang tersesat. Bagaimana saya orang Kristen menyembah, bagaimana di dalam Alkitab itu tertulis Yesus apa itu? Saya menyembah Yesus atau menyembah apa itu? Iya, Anda menyembah Yesus palsu, yaitu iblis yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesatnya itu datang kepada murid Yesus mengaku Yesus Kristus. Makanya antara Yesus Kristus yang Anda paksakan menjadi Tuhan dengan Yesus yang tidak bisa kemudian menjadi Tuhan karena dia hanya manusia. Yesus palsu itu seperti apa, Banjuma? Yesus palsu itu yang mau disembah, yang mau diibadahi. Kan Anda beribadah kepada Yesus. Kan cuma iblis yang mau diibadahi. Sebentar, kita hanya bercanda aja. Bukan bercanda, ini serius, Abang. Oke. Makanya gini Banjuma. Saya mempertanyakan, coba Banjuma menjelaskan tentang bagaimana Yesus palsu itu seperti apa ya? Yesus asli Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus asli berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Yesus palsu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu palsu itu. Bertentangan. Oh, itu perkataan Yesus Kristus yang asli di bab 10 ayat berapa 5 yang tadi Bapak sebutkan. Ayat 5 dan berarti merujuk kepada Matius 28 ayat 19-18 itu Yesus sendiri berkata itu berarti palsu. Itu palsu. Berarti Matius 10 itu palsu juga. Matius 10 itu asli. Meminta mana ini? Perkataan tentang Injil Matius 10 yang tadi Banjuma itu asli. Itu asli. Itu Yesus asli ya. Pegang asli. Itu. Tetapi suaranya itu Yesus Kristus yang di bab 10 itu dengan suaranya di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19 itulah Yesus asli dari bab 10 yang tadi Banjuma katakan itu. Masa Banjuma mengatakan dia palsu lagi mana ini? Karena dia memerintahkan seluruh bangsa. Gimana? Yesus yang asli minta kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bahkan ketika ada wanita Kanaan datang kepadanya, Yesus panggil dia sebagai anjing.
Oke. Sekarang gini, Bang Juma. Berarti Bang Juma, yang di dalam Matius 28 nomor 19 itu bukan Yesus yang asli. oh berarti Yesus sebenarnya Yesus itu tidak bisa berbicara. Jangan berbicara. Maksudnya apa sih ya Bang? Maksudnya gimana? Tadi gini, di Injil Matius bab 10 yang tadi Bang Juma katakan itu adalah Yesus asli, betul nggak? Asli. Itu. Iya. Oke. Ini perkataan yang harus baik-baik ya. Yesus asli di bab 10 itulah yang dia mengatakan di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19 mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia beritakanlah itu palsu. Injil kepada itu palsu. Itu palsu gimana? Itu palsu. Ya itu pikiran Bang Juma belum sampai tidak. Tidak. Mempelajari tentang Alkitab. Tidak. Gimana? Kutanya dulu kejujuran Anda, kutanya dulu. Menurut Yesus yang menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Menurut Yesus. Gimana, Bang? Menurut Yesus yang akan menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Dan gelarnya apa? Yang menurut Yesus untuk yang menyesatkan orang-orang itu adalah iblis. Iya tahu, tapi iblisnya memakai nama siapa? Memakai nama siapa? Iblis memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya. Ya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya kurang mengerti. Ya jawab dong. Jangan cara Paulus, jawab aja Bang. Makanya saya mau mendengar perkataan tadi apa? Jawab aja. Kan datang waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nanti saya bisa apa yang saya tanggapi dari Bang Juma. Coba kita saling menghormati untuk saling mendengar. Makanya saya bertanya, saya tidak mau menghujat di sini. Saya bertanya, juga tidak menurut Yesus, penyesat itu datang yang sebenarnya. Kalau kita bisa membuka data sebenarnya itu bukan takut aku. Saya tidak pernah takut ya, tetapi nanti bisa merujuk kepada bahwa ini penistaan, penghinaan, penghujatan. Penyesat menurut Yesus memakai nama siapa? Tidak boleh. Tetapi bagi saya itu sangat berani sekali bagaimana bisa mengucapkan apa yang kalau Bang Juma memaksa saya bisa membuktikan itu. Penyesat memakai nama siapa, Bang? Oke. Penyesat memakai nama atau gelar? Nama siapa dan apa gelarnya? Misalnya gelar itu iblis itu sebagai gelar juga ya, Pak? Bahasa Indonesia. Yesusnya berkata, Bang, sesuai data aja, kita jangan ngambang. Yesus berkata kepada muridnya orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Gimana? Itu kan perkataan tentang Yesus bagaimana waspada pengikut-pengikutnya terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti Yesus Kristus. Nah, berarti nama penyesat itu siapa? Nama penyesat itu siapa, Bang? Nama penyesat itu siapa? Iblis lah. Yesus memang namanya pelajaran. Iblis. Itu pelajaran dari Yesus Kristus bagaimana untuk memperingati pengikut-pengikutnya supaya waspada kepada iblis yang memakai nama tidak paham bahasa Indonesia. Iblisnya datang memakai nama. Oh, berarti Bang Juma mau bahwa memakai nama Yesus Kristus gitu. Nah, memaksakan saya untuk menyetujui bagaimana perkataan Bang Juma gitu. Jadi maksudnya abang itu Matius 24 itu jadi nama siapa? Matius 24 itu nama siapa kalau bukan nama Yesus? Saya heran ini. Orang bahasa asli Indonesia sendiri tidak paham bahasa Indonesia sendiri.
Oke. Dengarkan. Banjuma. Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sekarang namaku kita buka siapa? data, ya? Namaku siapa? Buka data. Tolong Banjuma Matius berapa? Baru mau lihat saudara-saudara. Iya. Matius 24. Matius 24. Matius 24 ayat berapa? Buka aja. Dari baca ayat, nomor 4. Harus konteksnya juga ya. Oke. Ya. Berapa? Ayo, 4. coba. Apa itu? Ayo. Matius 4, Bang. Matius 24 nomor 4 Anda baca. Coba kita ini Pak, makanya Bible kami orang Kristen kami tidak boleh hafal, tetapi kalau baca itu harus paham. Gitu. Dulu, coba kita dari ayat 1 ya, ayat 1 sampai yang ke-10 coba. Mau sampai data nomor berapapun saya siap. Silakan Anda baca. Ya, itu kan tadi kan Banjuma apa ya? Berarti Bentar, isi Bible itu tidak ada di kepala ya Bang ya? Bukan di kepala Bang. Memang itu tidak susah sekali untuk dihafal. Karena apa? Jangan hafal dia, tetapi harus isinya itu harus kita pahami. Gitu. Saudara kalau sudah dihafal, saudara kalau sudah dihafal itu sudah dipahami. Contoh ini dihafal ini nggak perlu lagi ditahu apa namanya ini ya, apa namanya? Ini sudah dipahami. Ini HP. Kalau sudah dipahami ini HP, berarti kita sudah paham isinya. Matius 24 berapa Pak? Matius 24 ayat 4 ya. Itu dengan konteks atau dengan konteksnya itu permulaan dari konteks gitu. mau dari judul, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Nggak bisa. Kita pelan-pelan. Nggak bisa lulus lari dari manapun ini nggak bisa. Kita apa ya? Bahasa Indonesia kurang ya Pak. Ya. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan Pak Banjuma tentang Injil Matius 24 ayat yang keempat. Ya. Itu kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Itu konteksnya tentang permulaan penderitaan. Ya. Oke. Setuju nggak? Setuju, kan murid-muridnya menderita gara-gara Paulus. Oke. Sekarang bagaimana kita coba memahami atau membaca tentang ayat ini. Yang pertama dari ayat yang pertama, dari ayat yang ketiga ya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ini tentang bagaimana hari kiamat ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Ini mereka memerintahkan Yesus bagaimana untuk mengatakan kepada bagaimana nanti hari kiamat itu terjadi. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Oke, jawab ya. Ini tadi pergumulan Banjuma. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu ya tadi pergumulan dari Banjuma. Waspadalah. Jawab Yesus ya. Ini jawaban Yesus. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelimanya, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu bagaimana tentang pemahaman Banjuma tentang ayat ini? Ayat ini banyak Yesus itu penyesat enggak? Ayo. Ini bahasa Indonesia Bapak loh, bukan bahasa saya loh. Ayo, coba. Yesus Kristus yang palsu itu penyesat. Aduh, ini coba ini paham dulu ayat ini tadi Banjuma yang pergumulan Banjuma. Penyesat itu datang memakai nama siapa?
Di sini kan tertulis memakai namaku. Berarti penyesat kan, itu memakai nama siapa? Ini keseluruhan kalimat ini. Saya bukan bahasa Indonesia tadi kan saya sudah bilang. Memahami dulu keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, sekarang pertanyaan saya langsung kesimpulannya, penyesat itu datang. Jangan hanya namaku. Penyesat itu datang memakai nama siapa, Bang? Kenapa berat Anda sebut? Kenapa berat Anda sebut? Bang Juma mau memahami tentang bagaimana isi Alkitab. Jangan langsung potong satu kalimat saja. Jangan. Saya bertanya, penyesat itu datang memakai namaku. Namaku siapa? Namaku ini siapa? Namaku siapa? Namaku ini siapa? Iya, namaku siapa? Sebenarnya pahami tentang kalimat, keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, penyesat itu datang memakai nama. Kok masa hanya satu kalimat saja mau Bang Juma mempertanyakan itu adalah penyesat? Itu salah begitu. Bahasa Indonesia bukan begitu, Bang. Penyesat itu datang bahasa dengan Indonesia memakai nama siapa? Bapak tidak bisa mengerti sih gimana ini? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Oke, sekarang kita baca ulang. Nah, ini ya, kita baca ulang ya. Waspadalah. Ini dari ayat 4 sampai ayat yang kelima. Oke, waspadalah supaya, ini jawab Yesus ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan ini saya, bagaimana perintah Yesus kepada murid-muridnya supaya jangan percaya kepada nabi-nabi palsu. Kok jadi yang menyamar oleh Yesus Kristus, akulah terang dunia. Itu pintar. Itu pintar. Itu pintar. Iya memang. Berarti penyesat itu datang memakai nama siapa? Gimana? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu penyamaran yang mengangkat dirinya bahwa akulah Mesias. Gitu, Bang. Kok masa Bang Juma tidak mengerti tentang nama apa ya? Penyesatnya itu datang dengan memakai siapa nama? Gimana? Oh, Bang Juma. Nama Yesus atau Kristus atau Mesias. Sebentar, Bunda Rahma diam saudara. dulu. Saya dengan Bang Juma dulu. Berarti, oke, di dalam kekristenan Yesus Kristus itu adalah nama keselamatan bagi kami Kristen. Nah, sekarang penyesatnya datang memakai nama siapa? Sekarang Bang Juma mau memaksa saya bagaimana untuk Yesus. Saya mengatakan juga bahwa Yesus Kristus adalah penyesat. Itu bukan. Saya bertanya. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu kehati-hatian tentang bagaimana tentang kalimat ini, Bang. Aduh, bahasa Indonesia Bang Juma tidak mengerti dan paham. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Itu bukan pemahamannya, bukan begitu, Bang Juma. Bahasa Indonesia penyesat itu datang. Penyesat itu datang menjual nama siapa? Sekarang ya, Bang Juma, inilah pemahaman Bang Juma ya. Dari sepertinya saya jadi yang Anda pahami gimana, Bang? Saya jadi jarang juga ya. Ya, jadi maksudnya data ini gimana? Coba Abang yang jelaskan. Coba Abang yang jelaskan. Nonton Bang Juma itu, Bang Juma pernah sekali ya. Bang Juma menyatakan bahwa Allah yang perkasa, Allah yang mulia itu adalah Muhammad. Betul nggak? Udah nggak usah kemana-mana, Bang. Iya, Mamang, makanya nggak usah kemana-mana. Sekarang penyesat itu datang memakai nama siapa? Nanti saya bisa balik, Bang Juma sudah bisa diam juga ini. Karena apa? Bang Juma sangat memaksa sekali bagaimana saya menyetujui bahwa saya tidak memaksa. Itu adalah ikuti dalil sesat. Ikuti dalil itu. Menurut dalil itu penyesat itu datang memakai nama siapa? Ikuti dalil itu. Nama siapa yang dipakai penyesat ini? Oke, saya ikuti tapi saya tidak menyetujui tentang terus siapa nama yang dipakai oleh penyesat? Penyesat ini
nama yang digunakan penyesat ini supaya menyesatkan banyak orang itu nama siapa yang dipakainya? Oke, saya contohkan bisa nama Banjuma bisa nggak? Silakan. Saya contohkan. Saya contohkan misalnya, misalnya kerusuhannya, misalnya murid Banjuma membunuh orang lain ya, dan murid Banjuma itu ditangkap oleh polisi, ya, dan polisi itu menyelidiki, kenapa kamu harus membunuh orang ini? Murid Banjuma mengatakan dan menjawab kepada polisi bahwa Banjuma yang menyuruh. Bisa Banjuma terima nggak? Iya, orang itu bermukjizat, orang itu mengsetan, orang itu bermukjizat. Abang turun aja Bang ya. Saya anggap abang nggak cocok mewakili Kristen. Boleh saya turunkan? Gini, Banjuma. Boleh saya terima kasih ya. Saya tidak mau menghujat. Gini, sebentar. Saya mau terima kasih dulu ya. Kenapa kau nggak bisa jujur? Kenapa kau jadi pembohong? Saya terima kasih dulu. Saya jujur. Saya menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan saya, Allah saya. Dia adalah Bapa surgawi sendiri yang tidak bisa. Itu sudah jadi batu karang ya, Bunda. Silakan, saudaraku, silakan. Iya, makanya menyembah penyesat tidak ada yang larang. Karena Yesus memang mengatakan gini, kalau saya itu datang, saya bisa membahas di sini juga tentang Muhammad, tentang bagaimana Banjuma sendiri mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah SWT itu sendiri, aulia yang mulia, aulia yang perkasa. Betul ya, Banjuma? Udah, abang dibawa aja di gereja. Udah, turun aja. Di gereja, Bang, di gereja. Sebentar, saya tidak gini, Banjuma. Apalagi? Ini saya kan tidak mau. Ini saya mengatakan ini. Tadi saya mendengar ya, tadi saya mengatakan bahwa saya pernah mendengar tentang perkataan Banjuma, makanya saya mengikuti perkataan itu, ya. Perkataan Banjuma sendiri ya, saya nggak tahu Banjuma mengakui atau tidak. Banjuma pernah mengatakan Bang, saya jelaskan Bang ya. Dasar latar belakang bukanlah Yesus Kristus, melainkan adalah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Betul nggak? Oke. Saya jelaskan. Bisa nggak Bang? Saya jelaskan ini. Saya mau jelaskan. Ya makanya saya bisa nggak? Saya mempertanyakan ini. Ini Anda bertanya, saya jelaskan. Oke, jelaskan dulu dan saya bisa tanya ya. Ya, silakan. Jadi gini. Oke, silakan. Pemahaman itu muncul karena orang-orang Kristen yang buta menganggap Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Yesus. Banjuma jangan lari kemana-mana dulu. Banjuma jelaskan tentang. Anda nggak layak diskusi dengan saya berarti memang. Dari tadi saya sabar, tapi Anda adalah orang botol yang sombong. Ke neraka sana. Bodoh, tolol, sombong, sudah tak ada ilmu. Paten, berilmu kayak sedikit, tidak ada perlawanan pun. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus palsu. Silakan Bunda Rahma disapa teman-teman kita. Faisal. Iya, selamat sore. Sore. Kok Kristen kan? Iya. Boleh saya bertanya? Itu ada tema Bang. Oke, baik. Iya, supaya kita nggak liar diskusinya dan bernilai edukasi kepada anak bangsa. Silakan. Apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Oh, jelas Abang. Apa itu? Ya jelas sebagai pahlawan. Ya sekarang saya tanya kepada Anda, saudara, ya buka dulu maskernya coba. Oh, ini yang mengaku sebagai. Coba buka masker saudara. Ini teman-teman yang memakai sahabat Bang Suma palsu, ini dia nih. Kenapa buka masker? Ini dia teman-teman yang mengaku sebagai Zulkifli M. Abbas yang palsu itu Bang Suma itu, ini orangnya. Masih di-mute. Jangan di-mute, Jangan di-mute dong. Kenapa? Kita diskusi saudara sekarang.
Ayo, jelaskan teman-teman bahwa yang menggunakan akun sahabat Bang Suma itu Kristen kan? Jangan Kristen. keluar dong. Nah, coba lihat dia Kristen kan? Jadi kalau di komalnya dia itu dia menantang Kristen, tapi ternyata dia Kristen. Coba lihat, dia Kristen. Nah, lihat, perhatikan ini, perhatikan. Jadi sahabat-sahabat yang masih mau ditipu sama orang ini, itu dia nyamakan suaranya Bang Suma dengan suaranya dia. Itulah sang penipu, ngaku-ngaku Islam, tapi ternyata dia adalah oten, gitu ya. Jadi kalau ada yang masih memberikan gift ke dia, berarti kalian itu memang hebat. Kalian memang itu hebat. Atau jangan-jangan yang memberikan gift itu memang juga sama-sama oten, cuman ingin memperkeruh suasana saja, gitu ya. Jadi Anda sudah menyaksikan sendiri. Tadi sempat naik menggunakan akun sahabat Bang Suma, tapi mungkin takut kalau pundi-pundinya hilang, jadi dia gunakan akunnya yang lain naik ke sini. Tapi suaranya tidak bisa hilang karena saya tahu persis suara yang memasukkan akun sahabat Bang Suma itu. Jadi dia memaksakan suaranya dimirip-miripkan, tapi secara teliti kita bisa ketahui bahwa itu tidak natural, itu suara yang dibuat-buat sama dia. Begitu teman-teman. Jadi dia sudah dapat gift, kita doakan mudah-mudahan dari hasil gift menipu itu masuk ke dalam tubuhnya menjadi tumor, menjadi kanker, dan seluruh pembuluh darahnya itu, aminkan ya, seluruh pembuluh darahnya itu bisa pecah. Begitu juga kepada orang-orang yang bersama dengan dia di komalnya yang menipu orang lain, mengatasnamakan Bang Suma, dan juga siang malam menghujat agama lain, mengatasnamakan Bang Suma, padahal itu agamanya sendiri dihujatnya, untuk mendatangkan kemudian orang banyak cari perhatian kepadanya supaya dia mendapatkan gift. Kita doakan semoga dari hasil gift yang diberikan itu masuk ke dalam tubuhnya menjadi sel tumor, sel kanker. Bahkan kita doakan mudah-mudahan otaknya itu ditumbuhi kanker ganas. Amin. Kita sapa Rembo Kristen. Oh, Rembo. Kalau di tempatku ini rombo. Apa terjemah? Den rombo toh, kalau dia ini Rembo ini Silver bintang Stallone. film itu Bunda. Itu Silver Stallone, tapi di tempatku Den rombo. Oh. Rembo Kristen saya. Oke, silakan Bang. Silakan Bang, judulnya Eksekutor Salib Pahlawan atau apa, silakan. Bang 3 bungkus Bang Rembo. Rembo, silakan. Ayo Bung, Saudara, kita bahas tema ini. Penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Kalau dia pahlawan, berarti iblis pahlawan bagi Kristen. Kalau dia penjahat, berarti penjahat menyelamatkan Kristen. Mana yang betul? Iblis memberikan hadiah kepada Kristen, atau gimana ini? Yang mana yang betul, Bung? kenapa dia naik tapi dia diam? Halo? Ini aneh tuh, ini Kristen. Malu mungkin.
Udah turun mau ke dulu orang cangkul di sawah. Bunda Rahma bisa aja. Masuk akal. Aku Kristen tadi minta sekali naik dia. Kristen. Ya, saya Kristen. Salam. Waalaikumsalam. Ya bang. Naik dia. Bang Juma, saya mau tanya. Ya. Itu tadi saya shock loh, kaget loh tadi tuh yang naik gitu. Itu ternyata memang bukan Bang Juma itu tadi ya? Kok suara mirip banget ya? Bukan Bang. Astaga, berarti selama ini saya ketipu ya. Saya udah bolak-balik loh debat sama dia loh. Kurang ajar juga ya. Ya itulah Bang. Itulah yang terjadi. Banyak teman kita yang kena tipu gitu. Kena tipu. Dulu jumlah penonton itu ketengok sudah masih 20-an, belasan. Beberapa hari ini saya lihat dia blokir semua akun saya, diblokirnya. Karena saya minta naik tidak dinaikkan. Itu sudah 300 lebih yang nonton. Jadi mereka memang saya kadang-kadang gini Bang Bima ya, maksudnya saya kan naik ya, izin naik, tapi kenapa saya selalu dibully terus kan? Saya dibilang, kamu pemakan cacing pita gitu ya, padahal saya belum ngomong, tiba-tiba udah dihujat aja gitu, padahal kita naik baik-baik ya, tiba-tiba di mute terus. Iya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman kita pada sadar. Dia nyamar seolah-olah dia Islam, seolah-olah dia itulah ajaran siapa ya? Silakan Bang. Tapi gini Bunda, saya kan Kristen ya, saya Kristen. Saya juga nggak setuju kalau memang dia Kristen juga, dia ngaku-ngaku Bang Juma. Itu saya anggap dia bukan Kristen loh, karena dia kan sudah menghina ya, sudah apa bahasanya ya, bersaksi dusta sebenarnya kan. Di kekristenan tidak ada seperti itu. Lalu yang disuruh naik itu Kristen juga. Jadi itu tekniknya dia pura-pura jadi Bang Zuma. Terus yang dinaikkan itu adalah saudara-saudara Kristen. Jadi orang Islam yang ada di bawah semakin yakin, oh ini benar-benar Bang Zuma gitu. Bedanya dia sempatkan minta gift karena memang itu misinya. Nah, dia punya tim kerja. Jadi yang ada di samping kiri kanannya itu mendukung semua. Kayaknya dia ada bagi hasil Bang. Jadi mereka berbentuk tim gitu. Kalau saya lihat sih ya, kalau memang dia naikin semua, saya nggak tahu ya apakah Kristen atau tidak juga ya. Karena mungkin bisa jadi ada, bisa juga enggak. Cuma kan gini ya Bang Juma ya. Maksudnya kok narasi dia itu hampir sama kayak Bang Juma gitu. Makanya mungkin itu yang bikin kita kecele selama ini gitu loh. Ya dia lama belajar itu. Oh ini Bang Zuma kalau ngomong kayak gini, caranya begini. Itu dia pelajari. Seperti itu. Pernah saya lihat lo di bawah itu, luar biasa. Itu yang nge-give itu sampai puluhan paus loh Bang Juma. Ngeri juga. Saya kadang-kadang heran juga ya, makanya saya pikir ini asli, makanya saya selalu follow dia kan gitu loh, karena gampang lo masukin, kita tinggal bilang aja kau takut kesaing Zuma, sudahlah kau. Buka kamera saudara Pastor Dede dulu, kita diskusi lagi. Namamu udah redup Zuma, jadi kau takut kesaing, makanya kau bilang kayak gitu Zuma, bilang aja kau takut kesaing, udah. Orang dia pakai nama saya Bang. Ngapain saya tahu kesaing, nama saya dipakai kok. Mana ada pakai namamu, dia pakai nama sahabat Zuma bukan namamu. Jangan ini. Ya itu berarti saya kan. Bukan berarti kamu. Berarti kalau ada yang namanya sahabat Zuma berarti itu ngaku. Kita diskusi gitu. Aja. Diskusi aja yuk. Jangan gitu Zuma. Diskusi aja yuk Pastor Dede. Kamu takut kesaing namamu udah redup sama Edis, dan sekarang ada juga yang mau redup lagi ya sama itu sahabat Zuma, makanya kau bilang kayak gitu, bilang aja kau takut kesaing. Saya lenyap di atas muka bumi ini pun Kristen tidak akan menambah apa-apa dalam agamanya.
Terus tetap aja begitu. Kenapa kamu menyempain orang dengan kamu bilang kalau dia terima gift itu betul. dia bakal kena tumor gini? Kenapa kau bilang tahu. gitu? Kenapa dia harus pakai akun orang? saya? Kenapa dia harus pakai akun sahabat Bang Zul, Bang? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya, orang mencari cuan itu bebas. Yang penting dia nggak menghujat gitu. Oh ya udah. Kamu bilang aja kamu takut kesaing, udah. Enggak, saya bilang sama Anda, saya hilang di atas muka bumi ini, agamamu tidak akan mendapatkan nilai plus sedikit pun. Tetap aja seperti ini. Tetap aja seperti ini, Bang. Sekarang saya nanya. Yesus palsu, gitu. Sekarang saya nanya, dia merugikanmu enggak? Dengan dia jelas pakai nama sahabat Zuma? Saya merasa dirugikan. Kenapa? Karena setiap hari orang naik ke komal saya, mengganggu diskusi saya dengan curhat bahwa ada yang nyamar-nyamar saya gitu loh. Berarti yang bodoh siapa? Hah? Nah, itulah yang bodoh siapa? Kenapa itu dia yang mau saya masuk? katakan Udah tadi. tahu itu Zuma palsu, kenapa mau masuk ke situ? Itulah yang saya katakan tadi. Itulah yang saya katakan tadi. Mereka itu bodoh atau mereka memang ini sesamanya Kristen yang pura-pura kemudian ngaku-ngaku Islam kan gitu. Kan kalau di dalam agamamu boleh kan nyamar-nyamar? Iya kan? Filipi 1 nomor 18 itu kan bisa dengan cara tipu-tipu kan bisa tuh. Itu kan sudah diajarkan pada Yahudi ngaku Yahudi, pada Yunani ngaku Yunani, pada orang yang taat Torah pura-pura ngaku Torah, ngaku taat Torah. Kan gitu sudah diajarin kan? Berlaku seperti licik seperti ular, cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Kan udah diajarin, Bang. Ya biasa aja itu. Kita nggak usah bahas itu. Tapi intinya kan dia boleh nggak buka kamera kita diskusi? Tapi ya udah gini aja, aku buka kamera, kamu buka masker, ayo. Berani nggak? Kenapa harus buka masker? Kenapa? Lo sampai kapan mau kayak gini, Zuma? Hah? Lo mau sampai kapan? Paulus bapaknya kau tidak tahu siapa. Lo nantangin orang, tapi wajahmu. Paulus tidak kau tahu siapa dia, gimana mukanya. Mukanya Paulus Anda tidak tahu. Dia kasih Anda 13 buku. Bapaknya Anda tidak tahu siapa, Anda ikutin. Bang Zuma setiap saat buka kamera. Hanya gara-gara ini aja ditutupi sampai itu jadi alasan. Itu kan menandakan bahwa dirimu itu nggak gentleman. Kamu malu. Makanya kamu nggak mau. Saya sampaikan sampai saya teriak waktu di Milad kemarin. Saya bilang pendeta seluruh Indonesia saya tantang. Masa enggak gentleman itu? Aduh parah sekali. Jadi kamu takut sama maskerku gitu? Bukan, aku mau berdebat sama kamu Zuma. Kalau mukamu itu udah terbuka ya, kalau maskermu itu ya udah nggak gitu apa-apa. Ya. Itu sama halnya kamu takut. Aja kamu juga pengecut. Kalau kamu enggak pengecut dong saya, karena saya kemana-mana, ke markas kalian kemana-mana, kemana-mana saya dong. pergi. Dengan wajah yang ditutupin tuh sama aja pengecut Zuma. Kalau emang kau saya nggak tutupi wajah kok, saya nggak tutupi wajah nih. Maskermu. Film saya diputar kok seluruh Indonesia. Film saya diputar kok di Tentuan, tidak pakai masker. Saya hanya menghargai saudara-saudara saya non-muslim, Kristen-Kristen yang ada dekat-dekat rumah saya ini. Ini saya pakai masker menghargai kalian. Secara tidak langsung sama halnya saya menutup diri gini untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara. Kalau saya tidak menghargai tetangga saya, kakak angkat saya, adik angkat saya yang Kristen, saya udah buka. Apa yang saya harus takutkan? Saya ganteng, saya cakep, saya tajir, saya masih kuat. Apa yang saya harus takutkan? Kalau kamu merasa kamu ganteng, kenapa kamu tutupi wajahmu? Coba buka dulu dong. Kan udah ku jawab tadi. Gimana kita mau tahu kau ganteng apa enggak? Ya kan kamu tinggal lihat saja film saya kok. Ada 21, ada di bioskop seluruh Indonesia diputar. Masih main loh hari ini. Nonton di situ. Bang Zuma main film Doti, layar lebar seluruh Indonesia bisa nonton. Sedikit lagi tampil di YouTube. Parah kau ini. Lucu ente. Lucu. Kalau Anda mau tahu muka saya, langsung aja ke bioskop. Habis itu Anda viralkan, ini loh Bang Zuma main film. Kan lucu ente ini. Yang dibilang pengecut itu Paulus. Iya kan? Kalau itu penilaianmu, mana gambarnya, mana kemudian kalau Anda itu jadikan sebagai acuan. Kalau di Indonesia ada si CP, Tamparagi, siapa lagi? Kiamat. Itu pengecut semua berarti. Christian Prince, mana mukanya? Nggak ada. Jangan karena modal gigi aja semuanya orang kau anggap remeh. Salah satu pendebat ya di Indonesia yang nggak mau nunjukin muka cuman kamu Zuma, cuman kamu. Yang lainnya itu berani nunjukin muka, cuman kamu yang nggak berani.
Kamu sendiri kenapa nggak nunjukin mukamu? Kenapa kau pakai wajahnya pendeta orang pendeta pastor ini? Kenapa? Duh, emang kenapa? Masalah? Oh, wajar. Hah? Emang masalah? Orang kamu aja nutupin mukamu kok. Gimana sih? Berarti kamu pengecut berarti. Kamu lebih pengecut karena kamu nggak mau nunjukin mukamu. Ini muka saya ini. Ini muka saya. Yaudah. Coba mukamu sepotong, mana mukamu sepotong aja. Buka maskermu coba. Coba kau buka kameramu dulu. Kau buka kameramu pakai masker atau tutupi kain. Matamu aja coba lihat. Kalau aku buka masker Jumai. Buka aja kameramu, pingin lihat. Nanti kalau aku buka masker ya buka aja. Nanti pada follow aku semua. Giginya keluar. Kan giginya si pastor keluar, giginya keluar. Itu alasanmu aja, Kamu undang saya ke gerejamu pun saya hadir loh. Kalau kamu undang saya ke tempatmu, ke gerejamu, saya datang. Ngapain saya undang orang yang nggak mau buka muka, buka masker? Ya saya datang. Berarti kan Anda bisa lihat saya langsung. Coba, kamu di daerah mana ini? Di Medan kah? Atau di Manado kah? Atau di Gorontalo? Di Medan. Nah, coba kau bikin undangan, saya datang di sana. Saya ke Medan. Tapi resmi undangannya. Tapi dengan satu syarat kau buka masker, gimana? Mau? Kenapa rupanya maskerku? Kau takut sama aku? Kenapa kau takut saudara, nunjukin muka? Kalau saya sudah datang di tempatmu dan lengkap dengan tubuhku ini, sudah ada di tengah-tengah kamu, saya mau pakai masker pun kan tidak ada masalah kan? Kamu udah lihat aku langsung. Undang saya secara resmi. Acara diadakan oleh gereja ini, diskusi atau debat persaudaraan. Debat persaudaraan menghadirkan tamu dari Islam, Bang Suma melawan pendeta ini, diadakan di gereja ini. Wallahi saya datang, demi Allah saya datang. Undang saya. Kalau perlu jadikan saya sebagai narasumber tetap di gereja. Saya datang. Saya sedikit pun tidak ada takut sama saudara-saudaraku Kristen. Tapi gini Bang Juma, saya mau tanya, apakah itu Bang Juma mendapat diberikan undangan, apakah terus menggunakan masker kah? Atau gimana? Iya dong, saya menggunakan masker. Emang kenapa? Kan kenapa rupanya mau kali lihat gigiku? Iya, bukan gitu. Misalnya kan kalau masker ini kan condong kan lebih ke arah pada saat zaman COVID ya. Kalau sekarang kan kita kan namanya tatap muka itu kan harus. Dengar dulu ya, izin dulu ya. Kapir-kapir yang sering diskusi itu bahkan tidak pernah nongol badannya. Itu kenapa kau nggak protes itu? Kenapa nggak protes tuh kepada yang si CP, si Kilaknat? Protes. Artinya gini ya Bangku, artinya begini, kalau Bang Suma sudah mau datang di tempat kalian, apa artinya sebuah masker? Berarti bukan Bang Suma itu takut. Pakai masker itu ada alasannya. Saya ini pemimpin, staf saya itu banyak yang open. Kalau saya buka masker, habis itu saya membahas kalian penyembah setan, penyembah ini, penyembah itu dan seterusnya. Habis itu besok saya ketemu mereka di lapangan. Kan gimana perasaan saya gitu loh. Sementara saya harus menyampaikan kebenaran, di sisi lain mereka adalah bawahan saya. Jadi saya dilema. Kalau saya pakai masker kayak gini, besok ke kantor buka masker, itu kan mereka masih merasakan, oh bapak masih menghargai kita, dia masih menggunakan masker. Kalau saya sudah buka masker, keluar di rumah tetangga ini, apalah kata orang ini. Begitu abangku. Jadi ada nilai yang saudara-saudara tidak bisa sampai ke sana. Tapi saya yang merasakan. Kalau dikatakan saya untuk menutupi wajah supaya saya tidak dikenal, kata siapa? Toh viral foto-foto saya kok. Tanpa masker viral kok foto-foto saya. Cuman saya nggak mau secara sengaja. Nih, lihat nih. Habis itu kita bahas Bible. Itu sama halnya saya nginjak muka saudara-saudara saya yang Kristen. Karena saya juga punya sahabat, punya kakak angkat yang setiap saat ketemu pelukan, cipika-cipiki. Saya sama dia masih hormat sama mereka, adik-adik saya. Jadi saya menghargai mereka. Kalau saya buka masker itu sama halnya saya tidak menyimpan perasaan sedikit pun kepada mereka. Meskipun yang saya sampaikan ini adalah kebenaran, tapi kan tidak semua dari orang Kristen itu mau menerima apa yang saya sampaikan. Mereka lebih mengedepankan doktrin, dogma, dan kebencian. Mereka, padahal kalau mereka lihat, ini Bang Suma ada nggak dia pernah menghina Yesus? Setiap hari justru dia yang menghindarkan hinaan-hinaan Yahudi terhadap Yesus.
Bang Suma setiap hari menjaga marwah Yesus dengan mengatakan orang Roma, orang Yahudi pembenci Yesus tidak berhasil membunuhnya. Bukankah itu adalah sesuatu yang bernilai positif? Sedangkan kalau orang Yahudi yang berbicara tentang Yesus, coba aja baca Talmud. Bang Suma membahas Yesus, memuliakan Yesus. Ketika orang Kristen mengatakan Kristus terkutuk di atas salib, Bang Suma melawan. Enggak, Yesus itu tidak terkutuk di atas salib. Bukan dia yang dikutuk. Kenapa bukan dia? Karena ada potensi bukan dia. Apa itu yang dikutuk? Itu adalah orang yang melakukan dosa. Sekarang Kristen ditanya, apa dosa yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk? Enggak ada katanya. Ya berarti Bang Suma benar. Yang disalib itu bukan Yesus. Nah, ada enggak saya menghina? Tidak. Cuman karena Kristen merasa terbantahkan kepercayaan yang diyakini, mereka menganggap Bang Suma itu penghujat, maka masker pun dilawannya. Mau buka kamera, yang penting buka masker. Ya buka sendiri kameranya enggak. Kan gitu abang. Jadi saya pakai masker itu bukan karena saya takut, bukan karena saya segan ditangkap, dan enggak kok. Saya setiap saat diancam. Bahkan tempat saya juga didatangin. 2 tahun yang lalu rumah saya dibakar di belakang. Enggak ada takut-takutnya, saya enggak berhenti juga. Dilaporkan di polisi juga saya alami semuanya. Apakah surut? Enggak, saya enggak surut. Sedikit pun saya enggak surut. Malah saya semakin semangat. Kenapa? Kalaupun saya mati dalam keadaan syahid. Mati syahid saya, karena saya memperjuangkan kebenaran. Seperti itu, Bung. Jadi nggak perlu saya takut. Buka maskermu kan kau. Enggak. Nggak ada rasa takut saya itu sedikit pun. Apalagi sama manusia. Islam itu nggak takut sama manusia. Yang ditakuti cuma Tuhannya. Kalau Islam itu takut, maka Islam itu tidak ada, bukan agama jihad berarti. Sementara kami itu diajarkan berjihad. Melawan kebatilan, melawan kemungkaran. Mengajarkan manusia menyembah kepada makhluk itu kemungkaran. Maka kami datang untuk faqatilu awliya asyaitan, perangi mereka saudara-saudaranya setan. Karena hanya setan yang mengajarkan manusia untuk ingkar kepada Tuhan penciptanya. Gitu kaidahnya. Siapa bilang saya takut? Enggak takut pun. Kalau saya takut, ngapain saya berdebat? Karena ini adalah ranah sensitif. Justru karena saya tidak takut. Begitu saudara ya. Jadi kalau saudara Kristen itu ada niatan mau mengundang Bang Suma datang untuk dialog diskusi secara resmi di gereja, saya mau diperhadapkan dengan pendeta manapun, wallahi saya datang. Yang penting saya diundang secara resmi dan tidak ada tendensi untuk melakukan sesuatu yang negatif. Hanya sekedar tanya jawab, saya datang pasti. Meskipun di sarang Kristen, meskipun di markas Kristen, saya datang. Semakin di markasnya Kristen, saya semakin suka. Gitu abangku. Ini tolong diviralkan. Saya diundang secara resmi oleh kebijakan gereja. Kita undang Bang Suma Juk. Ini ada kita bahas bagaimana ini menurut pandangan dia, apa latar belakangnya. Nah, kita diskusi. Gitu maksud saya. Oke, baik. Tapi bukan kebencian. Iya. Silakan. Kalau itu memang alasannya bisa saya terima, boleh. Yang ya saya juga nggak permasalahkan. Nggak saya permasalahkan. Memang kalau memang itu niat baik Bang Juma, ya nggak masalah. Cuma saya memang santer juga mendengar ya beberapa permasalahan ya antara Bang Zuma dengan Ustadz Yusuf PI. Nah itu kenapa bisa sampai saya dengan Yusuf PI itu nggak ada masalah. Masalah macam-macam nyoten urusannya. Banyak kali urusanmu kau kapir-kapir. Urusi Tuhan itu. Saya dengan Yusuf PI saya nggak ada masalah. Beliau adik-adikan saya. Beliau masih adik saya itu. Urusi Tuhan yang kedinginan di gerejamu itu pakein baju urusi Pak Yusuf, Ustadz Yusuf. Ucil Kristen. Aku Kristen ya. Silakan. Aku tadi dengar Bang Juma bilang demi mempertahankan kebenaran. Ya, aku kaget juga. Maksudnya apa kebenaran apa sebenarnya? Karena kebenaran kalau menurut aku. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Yesus ini tujuan atau jalan?
Iya, kan di dalam Kristen ada kebenaran. Ya, Yesus ada jalan. ini Sedangkan tujuan di kamu akhir. tidak ada jalan dan kebenaran. Bagaimana kamu Yesus mengatakan ini kebenaran? Yesus ini tujuan akhir atau dia hanya jalan? Bukan jalan saja, dia mengatakan dia hidup. Nah, itulah makanya. Makanya saya datang mengatakan selama saya ada, maka saya akan tetap ya sebagai pembawa berita kebenaran dan akan melawan semua kebatilan yang ada, termasuk menjadikan Yesus itu sebagai tujuan. Yesus itu adalah jalan. Kata Yesus nih gini, Bang. Hidup kekal itu kita peroleh dengan cara percaya kepada Dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Apa jawaban saudara Ucil? Ya, aku juga percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Terus enggak, bukan itu. Itu bahasa-bahasa orang-orang licik itu. Bukan licik ya. Ya, Abang Suma tadi mengatakan jalan, sedangkan Yesus itu bukan jalan, tetapi kebenaran, bukan kebenaran, tetapi hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut Gurunda. Lagi nelpon, lanjut. Lagi nelpon Gurunda. Oh gitu, oke. Ya Ucil, kenapa dengan Yesus jalan dan kebenaran dan hidup itu? Nah, gini Bang. Ya, jadi menurut Abang udah mengakui dan Abang juga tahu bahwa Yesus adalah jalan, bukan jalan saja tetapi kebenaran, bukan kebenaran saja tetapi hidup ya. Hidup. Kemudian kalau menurut Abang tadi mengatakan bahwa di dalam keyakinan Abang ada kebenaran, di mana ada kebenarannya? Kan gitu. Nggak ada kebenaran Bang, tidak ada di dalam keyakinan Abang. Pertama, kebenaran dalam Islam itu Allah berfirman bahwa sesungguhnya yang disembah selain Allah adalah berhala. Lalu kemudian Allah juga berfirman di surah Al-A'raf ayat 194, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah hanyalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Kemudian Islam melihat ke seluruh dunia, ternyata banyak berhala-berhala yang disembah yang serupa dengan kita. Maksudnya berhidung, bertangan, berkaki, berkelamin tentunya. Dan titik beratnya itu di kelamin. Banyak tuhan-tuhan yang berkelamin yang dituhankan di dunia, mereka akhirnya hilang sekarang. Maka itulah kebenaran dari Islam, gitu kan. Contoh misalnya Ucil menyembah Yesus. Apakah Yesus ini jalan yang ada kelaminnya? Ada. Kalau ada, berhala itu dalam Islam. Sehingga itulah kebenaran yang bisa dilihat seluruh umat manusia. Gitu Ucil. Oke Bang, baik Bang. Memang benar Abang katakan tadi benar ya. Alhamdulillah. Karena di dunia ini memang banyak alahan ya, sesuai 1 Tawarikh 16. Jangan lupa kelaminnya. Ya. Jangan lupa kelaminnya. Allah doang nggak cukup, harus ada kelaminnya. Ya, Oke. Santai Bang ya. Banyak alahan Abang baca aja ya. Banyak alahan. Kenapa alahan? Karena ala karangan-karangan. Abang sendiri saja mengakui Yesus itu diutus oleh Allah yang benar. Kamu mau tolak itu? Kami mengikuti Yesus sama dengan mengikuti Allah yang mengutus Yesus. Itulah kesempurnaan kami. Jadi tapi Yesus ada kelaminnya. Itu di situ. Udah tahu bahwa mereka ini sempurna karena mengikuti Yesus yang Allah yang benar. Kalau mengikuti Yesus, kita buktikan nih. Kalau mengikuti Yesus, ketika Yesus bertuhan, Anda bertuhan juga. Yesus bertuhan, aku bertuhan. Maksudnya gimana? Yesus bertuhan atau Yesus itu ateis? Yesus itu dia berdoa kepada Bapa, ya. Itu berdoa membuktikan dirinya Tuhan atau hamba Tuhan? Iya, memang aku Yesus itu hamba, ya hamba. Ya, udah. Yang berarti pertanyaannya kita lanjutkan nih. Yesus itu berarti Yesus itu bertuhan kan? Oke. Bertuhan nggak? Iya bertuhan. Oke, berarti Yesus nggak ateis. Nah, kalau Anda mengakui Yesus itu bertuhan, Yesus bertuhan kepada siapa? Baik ya, Yesus bertuhan kepada Allah yang mengutus dia. Ya itu Allah yang benar. Sedangkan kamu menyembah kepada Allah lain. Itulah kamu. Makanya salahnya di situ. Jangan dulu. Dengar dulu Bang. Jangan dulu saudaraku. Jangan ke saya dulu. Jangan ke saya dulu. Ke Anda dulu. Jadi Yesus itu bertuhan kepada Bapa yang mengutusnya. Ada nggak Yesus bertuhan kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus?
Yesus tidak pernah bertuhan atau berdoa ke siapapun yang lain. Dia hanya berdoa kepada Bapa yang mengutus dia. Oke, berarti Yesus jadi misalnya tunggu. Berarti Yesus tidak memiliki sembahan bernama Yesus Kristus. Sembahan yang bernama Yesus Kristus, sedangkan Yesus itu adalah Kristus. Yesus Kristus. Enggak, maksud saya bertanya loh. Berarti Yesus ini tidak memiliki sembahan yang memakai nama Yesus Kristus. Betul? Memiliki nama sembahan gimana, Abang? Aduh, gimana? mulai kena gora-goranya ini. Apa coba? Yesus itu ketika bertuhan, berarti dia tidak pernah beribadah atau mengilahkan diri atau menghambakan diri kepada sosok yang bernama Yesus Kristus. Betul? Meow. Meow. Bang, jawab. Meow. Nah, gimana? Berarti Yesus ini tidak pernah menyembah. Yesus ini tidak pernah menyembah sosok yang mengaku Yesus Kristus, betul? Kan aku tadi mengatakan Yesus berdoa, Yesus bersujud kepada Allah yang mengutus dia. Berarti dia tidak pernah menyembah dan bersujud kepada sosok atau makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Ya memang tidak ada. Yesus hanya menyembah dan bersujud kepada Bapa. Kena deh. Nah sekarang Anda sebagai seorang Kristen, Anda sebagai seorang Kristen ikut siapa menyembah Yesus Kristus? Ayo. Oke, kau diam dulu ya. Kamu udah sendiri mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar. Bahkan saya juga mengakui. Makanya kalau kau itu berani sanggup membuktikan bahwa Allah yang mengutus nabimu itu adalah kenapa lari ke saya? Kenapa lari ke saya? Tapi kalau kau tidak sanggup, kenapa lari ke saya? Karena itu adalah kenapa lari ke saya? Saya pertanyakan Anda dulu. Saya pertanyakan Anda dulu. Saya pertanyakan Anda. Kita berpegang kepada kebenaran itu, Bang Suma. Bang Suma, kau dengar dulu ya. Di dalam surah Yunus 90, Allah yang benar di situ kau baca biar kau tahu ya. Surah Yunus 90, Allah yang benar adalah Allah orang Israel ya. Allah yang kau sembah itu benar atau tidak, harus kau pertanyakan. Jadi siapa yang Anda ikuti? Ya. Siapa yang Anda ikuti menyembah makhluk Yesus Kristus? Pertanyaan saya itu. Siapa yang Anda ikuti? Tadi kan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya kan pengikut Yesus katanya. Nah sekarang Yesusnya tidak menyembah manusia atau makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Anda menyembah makhluk atau manusia yang bernama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang Anda ikuti? Jawab. Aku tadi udah jawab. Aku menyembah Yesus yang diutus. Siapa yang Anda ikuti? Siapa yang Anda ikuti? Di mana Yesus Kristus menyembah makhluk bernama Yesus Kristus? Ya oke. Di mana Yesus berdoa kepada makhluk atau sesuatu sesembahan lain kecuali hanya yang bernama Yesus Kristus? Di mana Yesus menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus? Tidak ada. Kau mau cari sampai dimanapun tidak ada Yesus menyembah. Pertanyaan saya, siapa yang kamu ikuti menyembah makhluk bernama Yesus Kristus? Ya aku ikuti ajaran Yesus, bukan aku ikuti siapa-siapa. Yesus tidak pernah menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus. Iya, aku mengerti. Terus siapa yang Anda ikuti menyembah makhluk Yesus Kristus? Iya, itulah mungkin pikiran kau, tapi kami tidak mengikuti Yesus. Siapa yang Anda ikuti menyembah manusia bergelar Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa? Siapa yang Anda ikuti? Siapa yang Anda teladani? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus?
kamu tadi bilang ya makhluk yang bernama Yesus Kristus ya. Sebenarnya maksud kamu itu apa, bro? Maksud kamu itu apa? Saya itu menurut kami orang sudah tahu semua bahwa kami menyembah kepada Yesus. Yesus iya, Kristus saya bertanya siapa yang Anda contohi? Ya. Siapa yang Anda contohi menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus? Siapa yang Anda contohi? Iya, siapa yang Anda contohin gimana lah? Kalau aku ikuti ajaran Yesus berarti aku ikutin contohnya Yesus. Gimana sih? Di mana Yesus menyembah makhluk bernama Yesus Kristus? Kasih dalil. Oke. Ya, kasih dalil. Kamu tunjukin aja. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu tujuan. Kamu yang mengatakan. Kamu yang mengatakan kami mencontohi Yesus menyembah Yesus Kristus. Di mana Yesus mencontohkan? Yesus Kristus tidak pernah menyembah kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menyembah kepada tidak Bapa, pernah. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, muncul pertanyaan. Kalau Anda pengikut Yesus, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus Kristus? Jawab. Ya, aku kan ikuti ajaran Yesus yang diajarkan oleh para murid sampai dia. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Dengar dulu. Dia itu Yesus itu ajarannya itu ajaran yang dia bawa itu yang disebarkan untuk kami mengikuti ajaran. Di mana ajaran Yesus agar manusia menyembah dirinya? Di mana Yesus mengajarkan itu? Nah, kami dengar dulu, kami mengikuti ajaran Yesus. Jangan kau kemana-mana ya. Iya, kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, berarti kamu tidak menyembah Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri tidak menyembah Yesus Kristus. Gimana sih abang? Ini pikiranlah kau dulu. Kami mengikuti ajarannya, berarti dia itu adalah teladan kami, suri teladan kami. Nah, sekarang kalau kamu mengikuti teladannya, ada nggak Yesus meneladankan kepadamu untuk menyembah makhluk bernama Yesus Kristus? Ada atau tidak ada? Maksud kamu itu dari tadi saya tidak mengerti Yesus Kristus mengajarkan kami menyembah Yesus Kristus yang makhluk. Iya. Maksudnya tujuan kamu siapa? Coba kau bilang aja biar aku tahu. Iya, siapa yang mengajarkan kamu menyembah Yesus Kristus? Siapa yang mengajarkan? Baik, yang mengajarkan untuk kami mengikuti ajaran Yesus Kristus adalah bukan mengikuti ajaran, menyembah, mengilahkan sosok makhluk halus yang ngaku Yesus Kristus itu. Siapa yang mengajarkan? Itu pertanyaannya. Oke, baik. Di sini saya bilang ya, Yesus Kristus itu, ya, dia tidak perlu datang untuk bertepuk dada bahwa sembahlah aku. Tidak. Lalu siapa yang mengajarkan ente? Lalu siapa yang mengajarkan ente? Ya. Kami itu mengikuti mengikuti ajaran dia itu, padahal di mana ajarannya agar manusia menuhankan dirinya? Di mana ajarannya supaya manusia menyembah dirinya? Di mana? Oke, kau diam. Tunjukkan. Oke, tunjukkan. Bagus ya, bagus kawan-kawan. Ya, sekarang saya tanya kayak kamu ya. Di mana ajarannya? Di mana ajarannya Yesus mengajarkan menyembah Kristus Yesus? Oke, baik. Kami orang Kristen menaklukkan diri, taat, tunduk kepada Yesus Kristus, enggak? Saya tanya. Lah, siapa yang mengajarkan itu? Ya udah, berarti kami mempertuhankan dia. Terus kamu? Ya, siapa yang mengajarkan? Katanya mengikuti Yesus. Katanya Anda meneladani Yesus. Siapa yang Anda teladani menyembah Yesus? Siapa? Kan aku tadi bilang yang menyebarkan ajarannya itu adalah murid-murid, rasul-rasulnya. Makanya kami ikuti ajarannya. Di mana murid-murid Yesus mengajarkan beribadah menyembah Yesus? Di mana itu? Nah, kemudian kau mengatakan bahwa tidak menyembah Yesus, sedangkan di dalam Bible mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa. Berarti makanya Yesus berkata barang siapa percaya kepada kalau percaya kepada Yesus binasa atau tidak binasa? Tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Karena jadi kalau percaya kepada Yesus harus lewat kalau percaya kepada Yesus berarti tidak binasa.
Yesus mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Percaya nggak? Ya, kau tadi tidak dengar. Saya tadi mengatakan percaya nggak? Yesus itu diutus oleh Bapa dan kau juga sekarang kalau dia diutus, sekarang kalau dia diutus, kenapa kau tuhankan? Nah, Oke. Karena Bapak mengatakan kalau siapa yang percaya kepada yang diutus itu, maka percaya atau menyembah? Kau juga. Nah, percaya atau menyembah? Percaya atau menyembah? Dulu, ya. Kau itu dengar dulu. Kau tadi bilang kau udah mengakui dengan mulutmu sendiri, ya. Kalau percaya kepada Yesus itu adalah Allah yang benar. Kalau percaya kepada Yesus, ya, kalau percaya kepada Yesus, berarti percaya kalau dia itu utusan Tuhan. Oke, kau udah mengakui juga bahwa Allah yang mengutus Yesus adalah Allah yang benar, berarti Allah itu Allah yang salah. Oke, otaknya itu. Kalau gitu. kalau Yesusnya mengatakan kau sama saya, percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, terus siapa yang mengajarkan kamu percaya kalau Yesus itu Tuhan? Kan tadi aku udah bilang, ya, Bapak mengutus dia untuk apa? Iya, untuk kan percaya, dia utusan, mengikuti dia. Ya, dia mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Yesus menyembah siapa? Kan tadi aku udah jelas panjang lebar dari tadi. Mengikuti Yesus. Yesus menyembah siapa? Ya, Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, kamu menyembah kepada Yesus, siapa kamu ikuti? Ya, karena Bapak mengatakan. Saya ulang lagi. Kamu menyembah Yesus ikut siapa? Ya, aku ikuti ajaran Yesus itu yang diajarkan. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Kami itu, walaupun Yesus tidak mengatakan gitu, tetapi kami katanya tadi percaya kepada Yesus. Katanya tadi mengikuti Yesus. Kepada dia. Kenapa sekarang kamu tidak mengikuti dia? Kamu tadi udah mengakui bahwa Yesus itu utusan dari Allah yang benar, berarti Allahmu yang salah karena kau udah akui bahwa Allah yang mengutus Yesus benar. Kau kena di situ. Berarti kau harus pikir dulu bahwa Allahmu itu salah. Yang benar adalah Allah yang mengutus Yesus yang kami ikuti. Tak kau itu, ya, gitu. Oke. Benar nggak kau pikir dulu? Di dalam Yesaya 46 nomor 5. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan kami sehingga kami sama? Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Yesus serupa dengan makhluk enggak? Serupa. Yesus mengatakan Bapa itu bisa dilihat enggak? Enggak. Suara Bapa bisa didengarkan enggak? Menurut Yesus enggak. Yohanes 5 nomor 37. Nah, sekarang kau mengaku mengikuti Yesus. Yesus menyembah kepada hakikat laisa kamislihi syai', kepada hakikat yang tidak serupa dengan apapun. Lah kamu menyembah kepada makhluk yang serupa dengan kau sendiri. Siapa yang ajarin? Iya, bagus ya, teman-teman ya. Kami itu, kau dengar sini, kami itu sempurna bro. Kau udah mengakui kami menyembah. Siapa yang ajarin? Makanya kau jangan. Siapa yang ajarin menyembah Kristus Yesus? Siapa yang ajarin menyembah Yesus Kristus? Oke, ya. Dia ini ya sebenarnya kalau siapa yang ajarin menyembah Yesus? Allah yang benar. Siapa yang ajarin menyembah Yesus? Allah yang benar dia udah mengakui ya. Siapa yang ajarin menyembah Yesus Kristus? Sebenarnya dia harus pikir di situ. Jangan siapa yang mengajarin menyembah Yesus? Kau udah mengakui ya. Siapa yang mengajarin menyembah Yesus? Yesus menyembah dan memuji Allah. Siapa yang mengajarin menyembah Yesus? Yesus sama dengan menyembah kepada Bapa. Siapa yang mengajarin menyembah Yesus? Para murid-muridnya yang para murid-murid. Berarti kamu bukan pengikut Yesus, tapi kamu pengikut murid Yesus, betul? Kami bukan pengikut murid, tapi kami ikuti ajaran. Tadi kau bilang Yesus. Kau pengikut murid Yesus. Ya. Tadi kau mengakui yang mengajarkan menyembah Yesus itu murid Yesus.
Kami ikuti ajaran Yesus, bukan mengikuti siapa-siapa. Kami ikuti ajaran yang dibawa oleh Yesus, yaitu yang disebut Injil. Oke? Nah, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Iya, di dalam Bible semua banyak ayat mengatakan bahwa harus percaya kepada Dia. Ya, percaya, menyembah. Ya. Menyembah bukan percaya, menyembah. Oke, ya. Dengar dulu kau itu, menyembah itu menyembah itu salah, tetapi yang pentingnya itu percaya itu yang benar, kawan. Kau harus pikir. Ya, tapi faktanya kau menyembah. Kalau kamu percaya Yesus, kalau kau percaya Yesus, Yesus menyembah kepada siapa? Yesus itu dia jelas berdoa kepada Bapa yang mengutus dia. Kalau kau percaya kepada dia, kau harusnya ikut menyembah siapa? Ya, karena Bapa yang di surga mengatakan bahwa harus melalui Yesus harus percaya kepada Yesus itu. Robe otakmu, kau haram jada, jangan pernah kau naik di komalku lagi sampai kiamat datang. Karena kau orang yang tidak menggunakan otak dalam berdiskusi, kau hanya menggunakan pantat. Kau cocoknya di gereja saya jadi tukang sapu, jangan di komal-komal Islam. Kau muter belit seperti ular karena kau berbicara tapi tidak menggunakan otak. Kau hanya menggunakan lubang pantat. Sekali-sekali kalau diskusi dengan saya pakai otakmu, jangan pakai lubang pantatmu. Karena lubang pantatmu itu tak bernada, pales. Ngomong seenak perut kau. Kau pikir ini kelas TK? Kau percaya Yesus. Kalau percaya Yesus ya jangan Kristen. Kuncinya percaya Yesus ya jangan jadi Kristen kalau percaya Yesus. Kalau kau mengatakan mulutmu percaya Yesus tapi kau masih Kristen, itu kau pembohong. Karena Yesus yang asli mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Malah kau percaya kepada Yesus Kristus itu. Harusnya jawabannya tadi kalau ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yesus? Jawab aja, Yesus Kristus bang. Yesus Kristus yang mana? Yang datang membisikkan ke dalam hati kami bang. Bisa kami lihat? Enggak, karena dia adalah roh bang. Jadi dia datang secara roh. Membisikkan kepada kami setiap saat untuk jangan tidak menyembah dia. Ada enggak dia mengajarkan di dalam Bible? Tidak ada bang. Sebagai manusia dia tidak mengajarkan, tapi sebagai roh dia mengajarkan. Nah itu jawabannya yang betul. Jadi yang mengajarkan kalian menyembah siapa? Yesus. Apakah yang daging? Bukan yang daging. Tapi yang mana? Yang dalam bentuk roh. Yang datang membisikkan kami setiap saat. Jadi tidak tertulis, tidak. Lalu dia hanya datang mempengaruhi secara rohani. Karena kami Tuhan kami roh, maka kami menyembahnya dalam roh. Kami tidak menyembahnya dalam tulisan. Tidak ada di tulisan. Dalam roh membisikkan kepada kami untuk menyembah kepada yang namanya Yesus Kristus. Jadi setiap kami itu didatangi roh untuk menuhankan Yesus Kristus. Kami tidak menyembah manusia, kami menyembah roh Yesus. Jadi rohnya Yesus yang datang kepada kami, itulah yang kami sembah. Itu jawabannya yang tepat. Jadi Bang Suma mau cari dalilnya itu tidak ada. Karena Yesus yang manusia tidak pernah mengajarkan itu. Tapi Yesus yang roh mengajarkan itu. Makanya kami secara terstruktur ke gereja, Natalan, makan babi, tidak bersunat. Itu adalah perintah-perintah Yesus kami yang kami sembah. Yang berupa roh itu. Mana tunjukkan? Tidak bisa bang. Karena itu datang di benak kami, datang di hati kami, datang dalam pikiran kami. Kalian tidak bisa lihat kecuali kalian dibaptis dulu. Kalian sudah dibaptis baru bisa lihat secara rohani Yesus yang datang kepada kami itu. Yaitu dia sosok yang kami anggap sebagai Tuhan. Nah gitu caranya. Sulit memang, sulit. Karena kamu mau menegakkan benang basah pakai yang tertulis. Karena Yesus yang manusia tidak pernah mengajarkan itu. Sedangkan Yesus yang bukan manusia lah yang datang kepada Paulus. Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada kalian itu Yesus roh. Pertanyaannya, adakah Yesus yang daging mengatakan aku akan datang dalam bentuk roh? Tidak ada. Lalu siapa Yesus Kristus yang datang dalam bentuk roh? Ketika ditanya Yesus dalam Matius 24, Guru apa tanda kedatanganmu? Aku datang dalam bentuk suara. Tidak ada. Aku datang dalam bentuk cahaya. Tidak ada.
Dia datang, dia mengatakan, aku akan datang dengan membawa tanda anak manusia. Berarti yang datang anak manusia, bukan cahaya, bukan suara saja. Berarti Yesus Kristus yang datang dalam rupa roh itu, Yesus yang mana? Ayo, Yesus yang mana yang datang dalam rupa roh? Mataku nak aku. Izin Bang Suma, selamat malam. Yesus. Ya, saudara, silakan. Bang Suma, ini kan setahu kami sebagai umat Kristen itu mengetahui bahwa roh itu semua ada roh, gitu. Iya. Jadi melalui roh itu kami percaya kepada Yesus bahwa Dia yang akan menyambungkan kami kepada Bapa. Seperti itu kan keimanan kami. Memang tapi sih Bang, selama ini ya siap. Tapi Bang, Bapak itu tidak menghendaki Kristen, Bang. Bapak tidak menghendaki Kristen. Jadi bagaimana mungkin Yesus Kristus yang bentukkan roh ini bisa menghantarkan kalian kepada Bapa? Tidak ada jalannya, Bang. Orang tidak bersunat itu nggak boleh masuk menghadap ke Bapa. Pemakan babi dalam Yesaya 66 nomor 17-18 itu akan dibakar habis oleh Bapa. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya kemudian masuk ke rumah Bapa. Jadi Yesus Kristus ini menghantarkan kalian ke Bapa, mungkin maksudnya menghantarkan kalian ke neraka kali. Karena neraka juga itu adalah bagian kerajaan langit. Neraka, surga itu kerajaan langit. Mungkin maksudnya kalian dihantar ke kerajaan neraka. Itu memang ada bukti bahwa Yesus mengatakan bahwa antar ke neraka begitu? Ada, Bang. Boleh. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat yang paling hina dalam kerajaan langit. Neraka itu. Paulus mengajarkan menjalankan hukum Taurat atau Paulus mengajarkan meninggalkan Taurat? Ayo, bantai itu Yesus, Bang. Saya aja ngeri kalau baca dalil itu, Bang. Ngeri saya. Ketika kemudian Paulusnya menghilangkan semua hukum Torah, tidak mengajarkan lagi hukum Torah, bahkan dalam Galatia 5 nomor 4 dikatakan, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka kau lepas dari Kristus. Yesus Kristus sia-sia untukmu. Tidak berguna kalau kau masih mengharapkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus yang berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ngeri itu, Bang. Ngeri. Kenapa ngeri? Kan kita beriman kepada Yesus begitu. Iya, kalau beriman kepada Yesus berarti tidak menghilangkan hukum Torah. Berarti jangan menjadi Kristen. Kalau Anda percaya kepada Yesus anak Maria, jangan jadi Kristen. Harus jadi apa kalau misalnya? Oh, nggak bisa karena Anda bukan Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus tidak pernah mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia, itu nggak ada. Nggak ada itu, Bang. Tapi kan kita dari keturunan Adam semua, Bang. Ya, tapi ajaran betul keturunan Adam, tapi hukum yang datang kepada mereka Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Apa memang ada bukti bahwa itu hanya untuk Bani Israel? Ada. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus inilah yang telah dijanjikan kepada mereka Israel untuk menjadi raja selama-lamanya bagi Bani Yakub. Kristen Bani Yakub enggak? Kristen Bani Yakub enggak, Bang?
Ya, yang penting kan anak keturunan Adam, Bang. Loh, tak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk keturunan Adam. Yesus diutus untuk menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Torah. Galatia 4 nomor 5. Yesus diutus untuk menebus orang-orang yang kepada mereka hukum Torah itu diutus. Kepada siapa hukum Torah itu diutus? Pada Kristen? Enggak. Coba Anda baca Galatia 4 nomor 5. Yesus menebus mereka yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Kami tidak mengetahui firman itu. Yang kami tahu hanya kebanyakan adalah di mana tanpa Yesus tidak akan yang akan sampai kepada Bapa. Iya, betul. Betul itu. Makanya kalau Anda percaya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul. Itu ucapan daripada sosok yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi yang lahir tanpa ayah. Al-Quran juga mengatakan itu. Apa yang kau ajarkan kepada gimana? Al-Quran ada. Ada. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada Bani Israel murid-muridku, sembahlah Allah. Dialah tujuan akhir, Tuhanku dan Tuhanmu. Fattakullah wa ati'un. Hadza siratul mustaqim. Takutlah kalian kepada Allah dan ikutilah aku. Itulah jalan lurusnya. Nah, umat Islam beriman kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam. Apa kata Yesus dalam kitab saudara? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku. Mengenal aku sebagai apa? Utusan. Umat Islam mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Peroleh hidup kekal enggak? Peroleh hidup kekal. Kristen tidak bisa. Kenapa? Karena Kristen bukan menganggapnya utusan, tapi menganggapnya Tuhan. Mulut aja nih, mulut yang mengatakan Yesus utusan. Coba Anda lihat di gereja, siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti munafik. Lain di mulut, lain di perbuatan. Iya, memang kami menyembah Yesus. Nah, kan hidup kekal itu menurut Yesus menyembah dirinya atau merasulkan dirinya? Ya, menyembah bagaimana maksudnya itu? Ya, tanya diri Anda.